Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Maria Aditya, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Maria Aditya, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Singasari. Asal-usul Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh seorang rakyat biasa bernama Ken Arok. Ken Arok merupakan seorang pengawal Akuwu, setara bupati Tungapel yang bernama Tunggul Ametung. Pada saat itu Tungapel merupakan wilayah bagian dari Kerajaan Kediri. Pembunuhan terhadap Tunggul Ametung dilatar belakangi kisah asmara. Kisah ini ditulis dalam kitab Pararaton. Kitab Pararaton menyebut jika seorang Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena terpikat kecantikan istri Tunggul Ametung. Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, akhirnya berhasil dipersunting Ken Arok. Tunggul Ametung tewas setelah ditusuk keris Empu Gandring yang dipesan oleh Ken Arok. Sebenarnya keris ini masih belum sempurna pembuatannya, namun karena Ken Arok sudah tidak sabar, maka keris tersebut diminta paksa. Bahkan Empu Gandring tewas sebagai korban pertama keris tersebut. Di ujung nyawanya, Empu Gandring bersumpah jika keris tersebut nantinya akan membunuh 7 anak keturunan dari raja di Tungapel sejak berhasil membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok mengumumkan sebagai penguasa Tungapel. Di tengah kepemimpinan Ken Arok, Tungapel berniat untuk lepas dari Kerajaan Kediri. Pada saat itu pula di Kerajaan Kediri tengah muncul konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Kaum Brahmana merasa hak mereka dikungkung oleh Kertajaya. Pun demikian, Kertajaya merasa dirinya wajib disembah para Brahmana sebagai keturunan dewa. Merasa terdesak, akhirnya pada tahun 1254 Masehi, para Brahmana lari ke Tungapel dan meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai raja pertama Tungapel. Ken Arok bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Perang melawan Kerajaan Kediri meletus di desa Genter yang dimenangkan oleh pihak Tungapel. Dalam kitab Negara Kertagama tahun 1254 Masehi disebut tahun pendirian Kerajaan Tungapel. Namun kitab ini tidak menyebut nama Ken Arok. Dalam kitab Kertagama dikatakan pendiri Kerajaan Tungapel bernama Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra. Raja ini yang berhasil mengalahkan Kertajaya, raja Kerajaan Kediri. Sementara itu, dalam prasasti Mulam Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 Masehi menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tungapel adalah Batara Siwa. Diperkirakan nama ini adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa. Dalam kitab Negara Kertagama, arwah pendiri Kerajaan Tungapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, pada Pararaton disebut jika sebelum maju perang melawan Kerajaan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Konon katanya Kertajaya hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Oleh karenanya, Ken Arok menggunakan nama Batara Siwa. Letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari nanti saya tampilkan. Silsilah Kerajaan Singasari. Pada awal pendiriannya jelas pendiri utama kerajaan ini merupakan Ken Arok yang asal-usulnya sendiri bahkan belum jelas. Dalam sebuah kitab dijelaskan jika Ken Arok merupakan anak dari keluarga petani yang berasal dari Gunung Kawi. Akan tetapi kemudian Ken Arok diasuh oleh seorang pencuri sehingga dibesarkan dengan didikan penuh kejahatan dan kelicikan semasa hidupnya. Pernikahannya dengan Ken Dedes yang penuh kontroversi menghasilkan 4 orang anak yang bernama Mahisa Wonggateleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbang. Terdapat pula seorang anak tiri dari hasil pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Dan 4 orang anak lainnya yang merupakan anak dari pernikahan Ken Arok dan Ken Umang. Anusapati yang kemudian menjadi pengganti kekuasaan Ken Arok dan memerintah Kerajaan Singasari dalam waktu yang cukup lama, mulai dari tahun 1227 hingga 1248.
Akan tetapi tidak terlihat banyak pembaharuan karena ia gemar menyambung ayam. Pada generasi berikutnya, kekuasaan jatuh ke tangan Tohjaya yang merupakan putra dari Ken Arok dengan Ken Umang. Perebutan ini sendiri dilakukan dengan cara membunuh Anusapati. Tohjaya tidak terlalu lama menguasai kerajaan Singasari karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ranggabuni yang merupakan putra dari Anusapati, hingga akhirnya ia menjadi raja pada tahun 1248 hingga 1268. Setelah Ranggabuni, kekuasaan jatuh ke tangan Kertanegara yang merupakan putranya sendiri. Kertanegaralah yang menjadi raja terakhir sekaligus raja terbesar yang membawa kerajaan Singasari menuju masa kejayaannya. Corak agama dan kepercayaan kerajaan Singasari. Di awal berdiri saat dipimpin Ken Arok sebagai raja, Singasari memiliki corak agama Hindu. Namun seiring waktu di saat pemerintahan Kertanegara, corak keagamaan mulai ada sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Sinkretisme tersebut menjadi bentuk Siwa Buddha. Salah satunya adalah berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara merupakan penganut aliran Tantrayana ini. Dalam Siwa Buddha, pemimpinnya mendapatkan jabatan Dharma Daksa untuk agama yang dianut. Kertanegara menjalankan upacara keagamaan secara pesta pora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan. Bahkan dalam hal ini Kertanegara menyebut dirinya Cangkandara, yakni pemimpin dari semua agama. Bahasa dan kehidupan sosial masyarakat kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari menggunakan bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Perpaduan dua bahasa ini juga terlihat dari beberapa prasasti yang ditinggalkan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Singasari terletak di lembah Sungai Brantas. Kondisi ini menjadikan tanah di wilayah ini sangat subur. Sebagian besar rakyat Singasari memiliki mata pencaharian sebagai petani. Meski demikian, tidak sedikit rakyat Singasari yang memilih untuk berdagang. Sungai Brantas menjadi sektor lalu lintas perdagangan antar wilayah lebih mudah, baik itu perdagangan di wilayah pedalaman maupun antar wilayah. Kehidupan perekonomian rakyat Singasari mengalami pasang surut saat di bawah kepemimpinan Ken Arok. Rakyat berada dalam kondisi makmur dan sejahtera. Kehidupan rakyat dan kaum Brahmana terjamin dalam kedamaian. Kondisi ini berbeda saat kepemimpinan Anusapati. Pada saat itu kehidupan masyarakat terabaikan. Raja Anusapati lebih banyak menghabiskan waktunya bermain sabung ayam, bukan malah membangun kerajaan dan mengurusi rakyatnya. Kemudian pada saat Wisnuwardana diangkat menjadi raja di kerajaan Singasari, kehidupan masyarakat mulai membaik, rakyat menjadi sangat makmur. Kehidupan masyarakat berada di puncaknya saat pemerintahan Kertanegara. Kehidupan perekonomian masyarakat menjadi tertata dan lebih baik. Kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan besar dan makmur. Kekuasaannya meliputi daerah Bali, Melayu, Jawa, Semenanjung Malaka, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Madura. Kehidupan sosial budaya. Sementara untuk kehidupan sosial budaya, Singasari banyak memberikan peninggalan budaya, diantaranya patung, prasasti maupun candi. Peninggalan candi di kerajaan Singasari meliputi Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Patung hasil peninggalan kerajaan Singasari yakni patung Ken Dedes yang disebut sebagai Dewi Kesuburan, serta patung Kertanegara disebut dengan Amogasapa. Kehidupan politik. Kertanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaan Singasari dengan beragam cara. Dalam bidang pemerintahan, Kertanegara mengganti beberapa pejabat kerajaan. Kertanegara juga memperkuat keamanan kerajaan dengan melakukan perkawinan politik. Kedua cara itu ditempuh untuk menciptakan pemerintahan yang solid, kuat, dan stabil. Selain itu, Kertanegara juga menjalankan beberapa ekspedisi. Salah satunya yang cukup dikenal adalah ekspedisi Pamalayu. Dalam ekspedisi ini, Kertanegara mengirimkan patung Amogasapa sebagai perlambang dirinya. Di balik punggung patung ini terdapat puji-pujian untuk
pesan perdamaian. Dengan kata lain, ekspedisi Pamalayu merupakan sebuah ekspedisi perdamaian dan bukan penaklukan wilayah. Dari politik yang dilakukan oleh Kertanegara, Singosari berhasil memperluas wilayahnya di kejayaannya. Wilayah Singosari meliputi Bali, Gurun, Pahang, dan Bakulapura. Sebagai kerajaan besar, Singosari merasa enggan untuk menjadi kerajaan yang harus mengakui kekuasaan kerajaan lain. Pada seperempat akhir abad ke-13, Kertanegara Raja Singosari terlibat persaingan perlawanan melawan Kubilai Khan, Kaisar Mongol, dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Khan meminta upeti setiap tahunnya sebagai bukti kekuasaan. Permintaan ini ditolak mentah-mentah, bahkan Kertanegara melukai utusan Kubilai Khan. Peristiwa tersebut akhirnya yang melatar belakangi politik luar negeri yang dilakukan oleh Kertanegara. Dengan menggandeng beberapa kerajaan besar sebagai sekutu, Kertanegara menjadikan mereka sebagai tameng penghalau pembalasan dari Kaisar Tiongkok. Kejayaan Singosari. Singosari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kertanegara. Pada puncak kejayaannya, Raja Kertanegara mengutus 3 mahamentri, yakni Menteri Mihino, Menteri Halu, serta Menteri Sirikan. Para menteri ini ditempatkan di beberapa bidang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kertanegara memimpin kerajaannya dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan Singosari ini, Kertanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Dengan pemerintahan Kertanegara ini, Singosari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan. Kekuasaan Singosari kala itu sangat luas. Nusantara ini berada di bawah kerajaan Singosari. Keruntuhan Singosari. Kerajaan besar yang mampu menyatukan Nusantara ini runtuh di bawah kepemimpinan Kertanegara. Kertanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi Singosari. Kertanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaannya dengan pertahanan laut. Namun sayang, Kertanegara justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang raja dari keturunan kerajaan Kediri, menyerang Singosari. Jayakatwang adalah raja di wilayah Galeng-Galeng Madiun, sekaligus besan dari Kertanegara. Anak Jayakatwang menjadi menantu dari Kertanegara. Kitab Paraton menyebutkan dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singosari, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja merupakan adipati Sumenep yang telah dijatuhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Wiraraja pula lah yang memberitahukan kepada Jayakatwang kapan waktu yang tepat untuk menyerang Singosari, yaitu pada waktu sebagian kekuatan tentara Singosari sedang ada di Melayu. Prasasti Kudadu yang berangka tahun Seka 1216 atau 1294 Masehi maupun kitab Pararaton menyebutkan bahwa tentara Jayakatwang menyerang dari 2 arah, yakni dari utara dan selatan. Pasukan yang menyerang dari utara rupa-rupanya hanya sekedar untuk menarik pasukan Singosari di bawah kepemimpinan Raden Wijaya dan Ardaraja. Pararaton menggambarkan Kertanegara tewas terbunuh pada saat sedang mabuk-mabukan. Namun ada sumber lain menyebutkan bahwa Raja Kertanegara meninggal bersama para Brahmana saat sedang melakukan upacara keagamaan. Dengan gugurnya Raja Kertanegara pada tahun 1292, maka seluruh kerajaan Singosari dikuasai oleh Jayakatwang. Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Kisah kebesaran Singosari Tumpul berakhir di sini. Peninggalan Kerajaan Singosari. Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Arca Dwarapala, Prasasti Manjusri, Prasasti Mulamalurum, Prasasti Singosari, Candi Jawi, Prasasti Wurare, Candi Kidal, serta Candi Songgoriti.